Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas atau membicarakan ya secara detail ruang keadaan, yakni berupa ruang Hilbert, maka sampailah saatnya kita sekarang membicarakan observable kuantum. Nah, seperti yang sudah saya singgung di depan, bahwa observable di dalam mekanik kuantum itu direalisasikan dalam bentuk operator tertentu, yakni operator yang Hermitian. Oleh karena itu, mulai bagian ini kita akan membahas operator-operator di dalam ruang Hilbert. Ya, bukan hanya operator Hermitian, ya tentu saja ada operator penting yang juga ada di dalam yang diterapkan atau digunakan di dalam mekanik kuantum, yakni operator uniter. Nah, untuk itu maka kemudian kita akan mulai dengan membahas operator linier di dalam ruang vektor secara umum. Nah, kemudian nanti kita terus membatasi pembicaraan operator linier itu di dalam ruang Hilbert. Mari kita mulai. Ya, jadi apa yang akan kita bicarakan adalah observable kuantum ya. Saya tulis observable kuantum. Ya, dan karena observable di dalam mekanik kuantum itu direalisasikan dalam bentuk operator, gitu ya, yang Hermitian atau self join, ya, maka ada baiknya sekarang kita kembali memahami operator, ya, dan dalam ini adalah operator linier. Ya, pertama kita akan mencoba membahas operator linier antar ruang vektor. Setelah itu kemudian kita membahas operator linier di dalam ruang Hilbert ya. Oke, jadi saya mulai saja definisi ya. Definisi dari operator linier. Operator linier ya. Definisi ya. Suatu Oke, gini ya. Jadi misalkan V, plus, F ya, itu suatu ruang vektor ya, suatu ruang vektor ya, berdimensi sembarang ya. Jadi nggak usah saya sebutkan ya. Jadi kalau tidak disebutkan berarti ini dimensinya sembarang. Titik ya. Suatu operator ya, linier ya, pada ya V ya, maksudnya pada ruang vektor itu ya adalah suatu pemetaan ya. Jadi ini saya tulis ini aja ya, jadi di sini saya jadi omega gitu ya, saya pakai topi ya. Jadi pada ruang vektor P adalah suatu pemetaan linier ya. Saya tulis sini omega ya, dari V menuju ke V gitu ya. Itu apa yang disebut sebagai operator linier ya, pada suatu ruang vektor ya. Nah, tentu saja di sini omega itu membawa setiap ya, sebagai pemetaan mesti memiliki domain ya, vektor V gitu, di V di dalam menuju ke vektor di V juga ya. Jadi ini biasanya ditulis seperti ini sebagai pemetaan, tapi kemudian nanti akan lazim kita tidak perlu menggunakan kurung itu kecuali diperlukan ya. Nah, ini akan kita tulis sebagai omega V gitu. Jadi sering dibaca omega dikenakan pada V gitu.
Nah, tentu saja kemudian domain ya, domain omega kita tulis ya, ditulis sebagai apa namanya, sebagai ya, dom ya, dom omega gitu ya. Sedangkan sedangkan range ya, atau daerah hasil ya, bagi omega ya, ditulis ini range ya, saya tulis ini range omega gitu ya. Nanti ketika kita sudah membahas sesuatu di dalam ruang Hilbert misalnya, kita bisa saja menganggap bahwa domain dari omega operator itu seluruh ruang vektor itu, sehingga akan memudahkan ya pembahasan ya. Oke, jadi ini apa yang bisa disebut sebagai pemetaan operator linier di dalam suatu ruang vektor gitu. Nah, kemudian kita akan menuliskan sebagai V gitu. Ini adalah himpunan ya, himpunan yang beranggotakan ya, himpunan yang beranggotakan semua operator linier pada ruang V itu ya. Himpunan yang beranggotakan semua semua operator linear pada V ya. Oke, good ya. Jadi oleh itu untuk setiap ruang vektor orang bisa menyusun ya suatu himpunan yang beranggotakan semua operator linier pada ruang vektor itu ya. Good. Nah, kemudian kita akan lihat ya bahwa di dalam himpunan OV itu kita akan bisa menemukan suatu penjumlahan ya, kemudian perkalian dengan skalar, dan juga ada operasi biner di situ, perkalian antar operator itu ya. Oke, jadi saya tulis saja di sini operasi operator ya, operasi operator ya. Oke. Nah, jadi yang pertama ya saya sebut sebagai penjumlahan ya, penjumlahan ya operator. Ya, mungkin ini operasi pada ya, jadi operasi pada tadi ya, OV tadi ya. Yang kedua, pertama penjumlahan operator ya. Jadi misalkan omega 1 dan omega 2 ya, kedua-duanya merupakan operator, jadi anggota OV ya. Ini maksudnya adalah bahwa omega 1 itu adalah pemetaan linier dari V menuju V ya. Kemudian omega 2 itu adalah operator pemetaan ya dari V menuju V. Keduanya linier ya, pemetaan linier itu. Nah, misalkan saya tulis domain bagi omega 1 adalah dom omega 1, lalu domain bagi omega 2 adalah dom omega 2 gitu. Nah, tentu saja kemudian apa yang maksud dengan operator operator penjumlahan operator itu. Jadi kedua operator itu ya di V itu bisa dijumlahkan ya, sehingga akan diperoleh operator baru yang kita sebut sebagai ini ya, omega 1 plus omega 2 ya adalah ya operator ya di atau pada V ya yang
didefinisikan menurut ini. Menurut ya. Jadi omega 1 ditambah dengan omega 2 ya. Kalau dikenakan pada V ya. Tentu V adalah anggota domain itu ya. Itu sama dengan omega 1 dikenakan pada V ditambah, ini vektor berarti ya, ini vektor di V ditambah dengan vektor ini omega 2 dikenakan pada V. Nah, tentu ini untuk setiap V anggota domain ya, omega 1 ditambah omega 2. Nah, namun pertanyaan, bagaimana dengan domain omega 1 omega 2? Nah, di sini tentu akan bisa dipahami dengan mudah bahwa domain operator omega 1 ditambah dengan omega 2 ya, itu sama dengan apa? Domain omega 1 ya, irisan domain omega 2 ya. Saya rasa sederhana ya untuk memahami bahwa apa namanya, V itu harus merupakan anggota domain dari omega 1 dan sekaligus juga merupakan anggota dari domain omega 2. Oleh karena itu, domain omega 1 ditambah domain omega 2 adalah irisan antara domain omega 1 dan domain omega 2 gitu. Nah, dengan mudah bisa ditunjukkan bahwa operator ini sifatnya linear ya. Jadi silahkan Anda apa namanya membuktikan ya. Lihat ya di sini, domain dari kedua operator itu jelas merupakan ruang vektor. Sebab subrang vektor ya. Sebab domain omega 1 itu subrang vektor, kemudian domain dari omega 2 juga subrang vektor. Irisan antara dua buah subrang vektor seperti yang sudah kita jelaskan di bagian-bagian yang lalu juga merupakan suatu subrang vektor. Jadi oleh karena itu keseluruhannya adalah subrang vektor di V gitu. Itu syarat pertama dari linearitas ya. Syarat kedua dan ketiga silahkan dibuktikan sendiri ya. Jadi dengan demikian maka omega 1 ya, omega 1 ditambah dengan omega 2 ya, itu linear ya, linear, yakni dengan kata lain bahwa omega 1 ditambah dengan omega 2 itu anggota OV gitu ya. Oke, saya rasa jelas ya. Jadi itu yang pertama, penjumlahan operator. Oke. Nah, yang kedua, perkalian operator dengan skalar ya. Perkalian operator dengan skalar. Oh ya, apa namanya? Sebelum kita melanjutkan ke perkalian operator dengan skalar, mungkin ada yang bertanya, ya, apakah ada operator yang kalau dijumlahkan dengan operator yang lain itu apa namanya, tidak mengubah ya, hasilnya tidak berubah, yaitu menjadi hasilnya adalah operator yang lain itu. Ya, jadi di sini perlu didefinisikan operator nol ya, operator nol gitu ya. Apa itu? Ya, ini adalah apa namanya, operator ya, operator ya, itu saya adalah operator nol pada ruang vektor V gitu ya, adalah operator ya, saya tulis sebagai tilde theta ya, theta ini ya, topi ya, sedemikian ya, sehingga ya, atau ini ditulis biar lebih lengkap ya, tentu saja pemetaan dari V menuju V ya, adalah operator linear, lebih lengkap lagi ya, ini O dari V menuju V ya, sedemikian sehingga gitu ya. Ini yang pertama adalah domain dari O topi itu sama dengan V dan gitu ya, dan O tilde 0 theta tilde maaf ya, V itu sama dengan vektor 0 ya, vektor 0 di V ya, itu
untuk setiap V anggota V besar ya, karena domainnya sudah ini tadi ya. Itu adalah operator 0 ya pada V. Nah demikian maka kemudian bisa ditunjukkan bahwa apa namanya untuk setiap omega 1 anggota apa namanya anggota U V gitu berlaku ini. Jadi kalau saya jumlahkan omega 1 ya ditambah dengan U tilde topi, kalau dikena ini hasilnya adalah apa namanya omega 1 gitu. Ya, belum saya lanjut ya, saya agak kelupaan. Jadi saya tambahkan di sini penjumlahan ya, penjumlahan operator ya bersifat bersifat komutatif. Ya. Oke, itu yang penting ya, penjumlahannya bersifat komutatif. Oke, jadi hasilnya ini ya, tentu saja nanti tilde topi ditambah omega 1 misalnya, ya itu akan sama dengan omega 1. Ini nggak perlu omega 1 ya, jadi mungkin omega gitu aja sudah cukup ya, saya rasa. Ya. Oke, nah ini mudah dibuktikan ya, mudah sekali buktikan ini ya. Jadi untuk setiap V anggota domain omega tentu berlaku ini ya. Jadi omega ya ditambah dengan tilde topi dikenakan pada V tentu saja akan sama dengan omega dikenakan pada V ditambah dengan tilde topi V. Nah ini sama dengan theta ya. Jadi oleh karena itu ini akan sama dengan ini omega topi V itu ya dikenakan pada V ditambah dengan theta. Hasilnya adalah omega V. Ya, jadi ini berlaku untuk setiap V anggota domain omega. Jadi artinya bahwa penjumlahan ini tadi hasilnya adalah ini omega itu sendiri ya. Good. Jadi itu apa namanya operator 0 ya. Jadi operator yang membawa setiap vektor di V menuju vektor 0 gitu. Jadi kalau digambarkan ya tadi ada kelupaan ya. Jadi secara umum misalnya ini vektor V gitu. Nah kemudian apa namanya ini jadi operator omega itu ya suatu operator linear itu membawa V itu menuju ke vektor yang lain yang kemudian kita sebut sebagai omega V gitu. Jadi omega V itu adalah vektor yang lain. Nah nanti ada kalanya ada suatu operator yang membawa setiap V ke dirinya sendiri ya. Nanti kan kita bicarakan ya. Oke, atau operator itu membawa apa namanya V itu menuju ke vektor lain yang sejajar ya, dengan V gitu. Tapi intinya gambarannya semacam ini ya untuk memudahkan. Good. Berikutnya ya, jadi setelah penjumlahan perkalian dengan penjumlahan ya, mungkin kita coba bicarakan perkalian dengan skalar ya. Perkalian dengan skalar. Jadi yang kedua ya, perkalian ya atau sebelum itu saya ralat ya, sebelum itu kita coba satu lagi ya, ada kelupaan, yakni apa namanya lawan operator ya, lawan operator. Jadi untuk setiap omega ya anggota O V, jadi setiap operator linear terdapat lawan, terdapat operator ya lawan ya bagi omega itu ya ditulis sebagai minus omega gitu ya, kita tulis sebagai minus omega. Ya, ini adalah operator ya, ini adalah operator nih. Jadi minus omega itu kalau dikenakan pada V gitu ya, pada V, maka hasilnya adalah minus dalam kurung ini lawan bagi operator ini omega itu. Ya.
Jelas ya, saya rasa. Jadi minus dari itu. Oke, dan tentu saja domain ya, domain apa namanya minus omega itu akan sama dengan domain omega gitu. Oke. Nah, silakan dibuktikan bahwa apa namanya kalau omega ditambah dengan minus omega itu hasilnya adalah operator 0 tadi ya, operator 0 itu ya. Oke, itu topik. Silahkan dibuktikan ya, tidak sulit ya, tentu saja dimasukkan ke ini tadi ya, ini ganti dengan minus omega gitu ya, jadi ini hasilnya minus omega jadi 0 gitu ya. Oke, betul, dari operator 0. Good gitu ya, jadi apa namanya apa yang disebut sebagai operator lawan tadi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan apa namanya operator perkalian ya, operator dengan skalar gitu ya. Oke, dan tentu saja itu skalarnya bergantung pada skalar atau sama dengan skalar ruang vektor V itu ya. Jadi ini yang kedua tadi ya. Oke, perkalian ya, operator dengan skalar. Ya, jadi ini adalah operator ya, alfa dikalikan omega ya. Jadi ya, dengan alfa itu anggota F gitu ya, dan apa namanya omega itu adalah operator linier ya pada V, kita tulis seperti itu. Nah, ini operator seperti apa gitu ya. Jadi alfa V omega itu adalah operator linier dari V menuju V ya, sedemikian rupa sehingga setiap V anggota domain dari operator itu ya, itu akan dibawa menuju ke alfa ya, dikenakan alfa omega dikenakan pada V. Lalu bagaimana menghitung ini ya? Ya, dengan apa namanya alfa omega jika dikenakan pada V itu sama dengan alfa dikalikan dengan omega yang dikenakan pada V begitu ya. Oke, dan ini untuk setiap V anggota domain alfa omega tentu saja ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana domain alfa omega itu ya? Domain ya alfa omega tidak lain adalah domain omega. Logis ya, jadi ini artinya kalau ini selalu ada untuk apa namanya V anggota domain omega tentu saja ya. Oleh karena itu domain alfa omega sama dengan domain omega. Oke, itu ya, itu perkalian operator dengan skalar. Yang saja alfa itu anggota apa tadi ya, jadi skalar ya, F itu. Jadi kalau ruang vektornya adalah ruang vektor kompleks, maka alfanya adalah bilangan kompleks itu ya. Ya bisa juga tentu saja karena bilangan real termasuk bilangan kompleks ya, bisa saja bilangan real ya. Kalau apa namanya ruang vektor V itu kompleks real, maka alfanya juga harus merupakan bilangan real ya. Oke, jadi itu perkalian operator dengan skalar ya. Oke, nah kemudian berikutnya ya, yang ketiga perkalian operator. Jadi dua operator dikalikan ya. Jadi yang ketiga itu perkalian operator. Oh ya, jadi bisa ditunjukkan dengan mudah bahwa ini, jadi dari situ bisa ditunjukkan bahwa ini ya, fakta bahwa alfa omega itu linear ya, artinya bahwa ya ini alfa omega itu anggota V gitu ya. Jadi ini jangan lupa ya, jadi jangan lupa. Oke, jadi silahkan dibuktikan bahwa ini berlaku. Jadi alfa omega itu merupakan operator linier. Jadi bahwa alfa omega itu anggota OV.
Oke, nanti ada beberapa sifat ya yang terkait dengan perkalian dengan skalar itu. Good, kita sekarang bicarakan dulu perkalian operator ya. Nah, misalkan omega 1, omega 2 ya, itu dua operator ya, linear di V ya, tentu saja ini anggota V gitu ya. Nah, maka dengan demikian mudah dipahami ya bahwa omega 1 itu adalah pemetaan dari V menuju V gitu. Nah, sementara juga omega 2 ya, atau saya katakan dan demikian juga omega 2 itu adalah pemetaan dari V menuju V ya, linear. Nah, oleh karena itu dimungkinkan bagi kita untuk mengkonstruksi ini komposisi pemetaan ya. Jadi omega 2 dilanjutkan dengan omega 1, artinya bahwa ini pemetaan ya dari V menuju V ya, kemudian dilanjutkan ke V oleh omega 1 ya. Jadi tentu saja pemetaan dari V ya menuju ke V gitu ya. Oke, dan bisa tunjukkan dengan mudah bahwa ini omega 1 omega 2 dilanjutkan ke omega 1 ini pemetaan yang linear gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan domain ini? Jadi ya, ini tentu saja nanti ya setiap pemetaan setiap V ya di dalam domain itu ya, itu akan dibawa menuju ke omega 1 ya, atau dibacanya omega 2 dilanjutkan dengan omega 1 gitu ya. Lalu dikenakan pada V itu sama dengan ini. Jadi omega 1 ya yang dikenakan pada omega 2 yang sebelumnya dikenakan pada V gitu. Ya, ini definisinya semacam ini. Ya, tentu saja ini untuk setiap V anggota domain ya, omega 2 dilanjutkan dengan omega 1 ya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba seperti apa kira-kira domain dari ya, lihat ya. Jadi bahwa untuk menjadi domain dari omega 2 dilanjutkan omega 1 tentu saja V itu harus paling tidak harus merupakan anggota domain dari omega 2, dan range dari omega 2 itu beririsan dengan domain dari omega 1 ya. Jadi oleh karena itu kemudian tentu saja domain omega 2 itu adalah domain dari omega 2 ya, irisan dengan prabayangan dari range omega 2 ya. Jadi ya mungkin saya tulis sebagai sebentar, atau kita hapus dulu ya. Jadi kontennya kita hapus dulu ya, ini saya hapus dulu aja ya. Ya, kita hapus dulu ya. Oke. Nah, kita bicarakan, kita lihat gambar di sana aja ya, nanti biar lebih jelas ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, kalau digambarkan begini ya. Jadi ini misalkan V itu ya, ini V ya, ini V. Yang pertama dari sini ke sini itu omega 2 ya, dari sini ke sini itu omega 1 ya. Jadi nanti pemetaannya dari sini ke sini ya. Ini adalah omega 2 dilanjutkan dengan omega 1 ya. Jadi saya tulis gini ya, ini adalah omega 2 dilanjutkan dengan omega 1 gitu. Good. Nah, kalau ini adalah domain omega 2 di sini, ini domain omega 2. Nah, tentu misalnya ini adalah range ya, range omega 2 gitu ya. Jadi nanti setiap vektor di sini oleh omega 2 itu dibawa ke sini ya, ke range-nya itu ya. Good. Nah, kemudian tentu saja
vektor-vektor range ya, vektor-vektor yang ada di range omega 2 itu yang dibawa oleh omega 1 adalah yang berada di domain omega 1 ya. Jadi nanti di sini misalnya akan ada apa namanya ya, akan ada domain ya dari omega 1 gitu, omega 1 ya, omega 1 gitu. Jadi kalau vektor itu ya, vektor V misalnya, V aksen misalnya dibawa ke sini. Nah, ini tentu tidak akan dibawa oleh omega 1 ke sini gitu. Kenapa? Karena ini di luar omega 1. Artinya hanya vektor-vektor yang di sini ya, nanti jatuhnya ke sini oleh omega 2 itu yang akan dibawa ke sana. Jadi misalnya V itu tadi, nah V itu oleh omega 2 ya, misalnya dibawa ke sini. Jadi ini omega 2V gitu. Nah, omega 2V itu kebetulan ada di domain omega 1. Oleh karena itu dengan ini akan dibawa ke sini misalnya menjadi omega 1 dikenakan pada omega 2V ya. Gitu ini ya. Oke, saya rasa itu sehingga kemudian apa namanya otomatis domain dari apa namanya ini komposisi pemetaan ini adalah prabayangan dari ini. Jadi prabayangan dari irisan antara range omega 2 dengan domain omega 1 ya. Jadi oleh karena itu ini adalah prabayangan oleh omega 2 ya. Jadi omega 2 pangkat min 1 dari apa namanya range ya, range omega 2 ya, irisan domain ya omega 1 ya. Jadi ya tentu tampaknya agak kompleks, rumit. Tetapi kalau misalnya tadi nanti kita mengasumsikan bahwa apa namanya domain dari operator-operator yang kita bicarakan itu seluruh ruang vektor V, maka ini menjadi sederhana sekali ya. Jadi bahwa ini keseluruhan akan sama dengan V itu sendiri. Itu kalau kita asumsikan bahwa domain dari apa namanya pemetaan operator yang kita bicarakan itu adalah seluruh V, seluruh ruang vektor ya. Itu akan menjadi sederhana ya. Oke, bagaimana dengan range ya? Bagaimana dengan range omega 2 dilanjutkan dengan omega 1 ya. Oke, jadi oleh karena itu kemudian ya apa namanya ini keseluruhan ini nanti akan dibawa ke sini jadi oleh omega 1 ya. Jadi nanti ini, jadi ini tidak lain ya, ini nanti adalah apa namanya irisan antara atau paling tidak bayangan dari ini oleh omega 1. Jadi ini adalah kalau boleh ditulis, ini adalah omega 1 dalam kurung ini tadi irisan ya, irisan antara tadi range ya omega 2 itu ya dengan domain ya omega 1 gitu ya. Oke, itu. Jadi ini tadi ya, jadi ini adalah range ya, ini adalah range ya untuk omega 1 ya 2 dilanjutkan dengan omega 1. Good ya. Jadi Anda bisa menunjukkan bahwa ini adalah operator linear ya. Jadi dapat ditunjukkan ya, statusnya dapat ditunjukkan ya bahwa ya omega 2 dilanjutkan dengan omega 1 merupakan operator linear gitu, ya. Artinya apa? Artinya bahwa omega 2 ya dilanjutkan dengan omega 1 itu adalah anggota OV gitu. Ya. Jelas ya, saya rasa. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai perkalian operator itu, ya. Jadi omega 2 dilanjutkan dengan omega 1, itulah yang kemudian kita tulis saja sebagai perkalian operator omega 1 dengan omega 2 itu
Ya, jadi itu yang kita sebut sebagai perkalian operator. Ya, ini ya, sesungguhnya adalah komposisi pemetaan ya, diurutkan dari yang belakang. Ya, jadi omega 1 dikali omega 2 itu artinya adalah omega 2 dilanjutkan dengan omega 1 gitu. Ya, jadi dibaca dari belakang. Nah, itu tapi yang jelas secara umum ya, secara umum perkalian operator itu tidak komutatif ya. Jadi perkalian operator tidak komutatif. Ya, perkalian komutator tidak komutatif. Ya. Oke, ya itu perkalian operator ya. Jadi sebenarnya banyak sekali sifat operator-operator ini, tapi akan kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini baru sifat yang ketiga ya, perkalian operator ya. Nah, kemudian ada suatu operator yang mungkin juga perlu Anda kenal. Jadi operator yang kalau dikalikan dengan sembarang operator itu tidak mengubah sembarang operator itu ya. Oke, ini saya tulis saja di sini ya. Oh, di sini. Ya. Jadi apa yang disebut sebagai operator identitas ya. Jadi operator identitas. Ya, jadi ini adalah operator I ya, adalah operator I ya, topi ya, di V ya, sedemikian sehingga ya I itu kalau dikenakan pada sembarang V, anggota V besar ya, itu sama dengan V itu sendiri ya. Jadi ini berlaku untuk setiap V anggota V besar gitu. Jadi ini yang disebut sebagai operator identitas. Nah, maka kemudian Anda bisa melihat ya, kalau saya mengalihkan operator identitas itu misalnya dengan sembarang operator ya. Jadi untuk sembarang omega ya, anggota OV ya itu, maka berlaku ini. Jadi I dikalikan dengan omega ya. Ya, ini akan sama dengan omega dikalikan I ya, itu sama dengan omega itu sendiri ya. Oke, kita lihat ya. Jadi buktinya di sini ya. Kalau I omega ya, itu kalau dikenakan pada V, tentu saja hasilnya adalah menurut tadi ya, ini adalah omega dilanjutkan dengan I ya, dikenakan pada V. Nah, ini sama dengan I dikenakan pada omega yang sebelumnya dikenakan pada V gitu. Ya, tentu kita tahu semua ini akan sama dengan omega V. Kenapa? Karena I adalah kalau dikenakan pada sembarang vektor, maka hasilnya sembarang vektor itu, tidak mengubah sembarang vektor itu ya. Ini demikian juga kalau Anda menuliskan omega dikalikan dengan I dikenakan pada V, maka ini akan sama dengan I dilanjutkan dengan omega ya, lalu dikenakan pada V. Dan ini tentu saja sama dengan omega dikenakan pada I yang sebelumnya dikenakan pada V. Ya, kalau I dikenakan pada V, tentu saja V itu sendiri, dan ini hasilnya adalah omega dikenakan pada V. Ya, sama ya. Jadi ini berlaku untuk setiap V ya, anggota V besar. Akibatnya tadi berlaku ya, akibatnya bahwa I omega itu sama dengan omega I ya, sama dengan omega ya. Oke, lalu berikutnya bisa dikatakan ya, sifat berikutnya adalah bahwa penjumlahan operator dan perkalian operator itu distributif ya. Jadi sifat distributif, sifat distributif ya. Maksudnya begini ya. Jadi untuk setiap ya omega 1 ya, omega 2
omega 3 ya. Oh ya, sebelum itu oke, tidak komutatif ya. Kemudian saya tambahkan sebelum kita lanjutkan, perkalian operator ini sifatnya asosiatif ya. Perkalian operator ini sifatnya asosiatif ya. Tidak komutatif tetapi asosiatif ya, tetapi asosiatif ya. Oke, jadi ini omega 1, omega 2, omega 3 berlaku begini. Jadi akan berlaku berlaku omega 1 kalau dikalikan dengan omega 2 ditambah dengan omega 3 ya, maka hasilnya adalah omega 1 dikalikan omega 2 ditambah dengan omega 1 dikalikan dengan omega 2. Oke. Itu ya maksudnya distributif. Demikian juga berlaku ya. Jadi bahwa omega 2 plus omega 3 lalu dikalikan dengan omega 1 itu akan sama dengan omega 2 dikalikan omega 1 ditambah omega 3 dikalikan omega 1 gitu. Ya. Itu sifat distributif ya dari perkalian operator itu. Oke, ya saya rasa itu ya terkait dengan operasi perkalian. Oh ya, berikutnya ini tadi, jadi Anda bisa lihat, jadi sebagai contoh misalnya operator O, himpunan O, V disertai dengan penjumlahan tadi ya, penjumlahan operator, lalu disertai dengan perkalian dengan skalar, itu merupakan suatu ruang vektor ya, ruang vektor ya. Tentu kemudian Anda jadi kalau disebut sebagai ruang vektor, maka harus Anda buktikan ya sifat-sifat perkalian dengan skalar itu ya, juga penjumlahan ya, itu juga harus dibuktikan ya. Misalnya seperti itu adalah penjumlahan itu asosiatif gitu ya, kemudian juga komutatif sudah saya sampaikan tadi, kemudian ada elemen netral terhadap penjumlahan itu ya, dari operator theta tadi. Lalu kemudian terkait dengan perkalian skalar, Anda harus membuktikan beberapa sifat ya perkalian dengan skalar itu, dan itu bisa Anda buktikan ya. Artinya bahwa setiap sifat-sifat ya perkalian dengan skalar itu berlaku ya. Jadi itu dirangkum keseluruhannya bahwa O, V ya, himpunan semua operator linier disertai dengan penjumlahan operator dan perkalian dengan skalar, F itu merupakan suatu ruang vektor gitu ya. Oke, good, itu ya yang perlu saya sampaikan untuk operator. Nah, ada satu konsep lagi yang perlu kita ketahui. Jadi apa yang disebut sebagai komutator ya. Jadi mungkin saya tulis di sana saya. Oke. Komutator ya. Komutator. Ya, jadi untuk setiap omega 1 dan omega 2 gitu ya, anggota OV, artinya bahwa omega 1 dan omega 2 itu adalah operator linier di ruang vektor V itu. Ya, komutator ya, komutator ya antara ya omega 1 dan omega 2 ya adalah operator linear ini omega 1, omega 2. Jadi komutator itu ditulis seperti ini. Ya, ini adalah suatu operator ya, suatu operator
yang didefinisikan yang didefinisikan menurut ini ya. Jadi omega 1 ya, omega 2 jika dikenakan pada V begitu, maka hasilnya adalah hasilnya adalah hasilnya adalah omega 1 ya jadi omega 1 dikenakan pada omega 2 yang dikenakan pada V dikurangi dengan omega 2 dikenakan pada omega 1 yang dikenakan pada V itu ya. Ya, tentu ini untuk setiap sebentar sebelum itu. Jadi ini tentu saja sama-sama mengatakan bahwa ini omega 1 dikalikan omega 2 begitu ya. Lalu dikenakan pada V ya, dikurangi dengan omega 2 dikalikan omega 1 ya, dikenakan pada V. Atau dengan kata lain bahwa ini adalah ini. Jadi dalam kurung aja ya. Omega 1 dikalikan omega 2 dikurangi dengan omega 2 dikalikan omega 1 dikenakan pada V. Nah, tentu saja ini adalah untuk setiap V anggota dari ini ya, irisan antara itu. Jadi tentu saja itu berlaku untuk setiap ya V itu anggota domain ya omega 1 omega 2 ya, irisan dengan domain omega 1 omega 2 omega 1 gitu ya. Ya, dengan kata lain bahwa komutator ini omega 1, omega 2 ya, ini adalah ini selisih ini. Jadi omega 1 dikalikan omega 2 dikurangi dengan omega 2 ya, dikalikan omega 1 gitu. Ya, itu. Jadi ini untuk setiap omega 1, omega 2 ya, anggota OV gitu. Ya, itu ya. Jadi komutator ya, itu maknanya adalah semacam itu ya. Nah, kemudian penting lagi adalah kita bicarakan sifat-sifat komutator itu ya, sifat-sifat komutator ya. Jadi sifat-sifat komutator. Ya, yang pertama, dan Anda bisa buktikan dengan mudah ya. Jadi yang pertama ini komutator omega 2, omega 1 itu sama dengan minus komutator omega 1, omega 2 ya. Ya. Sifat ini orang menyebutnya sebagai antisimetris. Antisimetris. Ya. Oke, kemudian yang kedua ya, omega 1 ya, komutator antara omega 1 ya dan omega 2 ditambah omega 3 ya, itu sama dengan komutator antara omega 1 dan omega 2 ya, ditambah dengan komutator antara omega 1 dan omega 3 ya. Ya, ini orang menyebutnya sebagai distributif ya, distributif. Oke, kemudian yang ketiga ya, komutator ya. Jadi ini mungkin saya tulis ya untuk setiap omega 1, omega 2, omega 3 ya, anggota OV dan
alfa anggota F ya, itu berlaku sifat ini ya. Jadi yang ketiga adalah omega 1, alfa omega 2 ya. Ini sama dengan ini. Jadi alfanya keluar ya. Lalu omega 1 ya, omega 2. Ya. Oke, berikutnya ya. Sepertinya kita harus menghapus ya papan tulis terlebih dahulu ya. Oke. Ya, yang keempat ya. Jadi sifat yang keempat. Jadi bahwa ini apa namanya komutator omega 1 ya, omega 2 dikalikan omega 3 gitu ya. Itu sama dengan ini. Jadi omega 2 dikalikan dengan komutator omega 1 dan omega 3 ya. Lalu ditambah dengan komutator omega 1. Ini saya urutkan aja ya biar enak dilihat ya. Jadi sama saja sebenarnya, tapi ini saya rasa lebih enak kalau kita tulis seperti ini ya. Jadi komutator antara omega 1 dengan omega 2 ya, dikalikan omega 3 ya, omega 3 nya keluar ke kanan ya, ditambah dengan omega 2. Jadi omega 2 ya, dikalikan dengan komutator antara omega 1 dan omega 3 ya. Ya. Ya, sifat ini kita sebut sebagai sifat apa namanya Leibniz ya. Jadi aturan Leibniz ini ya. Aturan Leibniz. Jadi mengingatkan kita pada aturan Leibniz pada turunan ya. Jadi kalau ada dua buah fungsi F dan G dikalikan, bagaimana turunan dari perkalian antara F dan G itu ya. Jadi F diturunkan dikalikan dengan G, lalu yang kedua ditambah dengan F dikalikan turunan dari G itu. Jadi oleh karena itu orang bisa memandang ya. Jadi sebagai contoh komutator antara omega 1 dan omega 2 itu artinya turunan omega 2 terhadap omega 1. Jadi ini turunan omega 2 terhadap omega 1 ya, atau sebenarnya turunan omega 2 kalikan omega 3 terhadap omega 1 itu sama dengan turunan omega 2 terhadap omega 1 dikalikan omega 3 ditambah dengan omega 2 dikalikan turunan omega 3 terhadap apa namanya omega 1 gitu ya. Jadi saya rasa itu akan lebih mudah apa namanya mengingat-ingat ya. Ya. Kemudian yang kelima ya, jadi bahwa komutator antara omega 1 omega 2 ya dengan omega 3 gitu, ditambah dengan apa namanya komutator antara omega 2 dan omega 3 ya dengan omega 1 ya, ditambah dengan komutator antara omega 3 dan omega 1 ya dengan omega 2 ya, itu sama dengan apa namanya operator 0 gitu ya. Oke, itu ya. Oke, ini sepertinya kurang rapi ya, jadi saya rapikan dulu biar enak dilihat ya. Jadi komutator antara omega 3 dan omega 1 ya dengan omega 2 ya. Oke. Itu sama dengan operator 0 ya, sama dengan 0 biasanya orang menyebutnya seperti itu. Nah, ini sifat ini disebut sebagai apa namanya identitas Jacobi. Identitas Jacobi. Ya. Oke, gitu ya. Jadi apa namanya ini sifat-sifat dari apa kurung atau komutator ya antara dua operator di dalam ruang V itu tadi ya. Good. Selanjutnya kita menginjak operator di dalam
ruang Hilbertnya. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kita membahas satu contoh ya, satu contoh ya. Contoh satu misalnya ya. Jadi masih ingat kemarin kita bicara ini ya, CSI RC gitu ya. Jadi benar yang beranggotakan semua ruang, semua fungsi kompleks ya, yang domainnya itu ada di R, yang square integrable. Nah, di situ kita mendefinisikan operator pemetaan ini ya, dx ya, dx ini kita definisikan sebagai pemetaan dari CSI RC ya, menuju ke CSI RC ya. Oke ya, ini mestinya harus lurus ya biar rapi ya, dengan setiap fungsi f ya, anggota CSI RC itu dipasangkan dengan dxf itu, yang tidak lain adalah df ya per dx ya. Jadi ini kemarin sudah kita tunjukkan merupakan suatu pemetaan linier ya, dan kebetulan dari ruang vektor ini ke ruang vektor itu ya, sehingga kemudian ini contoh operator, saya rasa ya, operator linier itu ya. Ini contoh operator linier ya, dengan domain dx itu adalah anggota-anggota CSI RC yang kalau diturunkan sekali itu masih ada di CSI RC ya, gitu. Good. Itu contoh operator ya. Oke, nah sekarang kita membahas operator di dalam suatu ruang Hilbert ya. Jadi kita biar langsung aja, nanti kita segera tahu sifat-sifat dari operator yang ada di dalam ruang Hilbert itu. Oke. Ya, oleh karena itu kemudian saya tulis judulnya adalah operator linear dalam ya ruang Hilbert. Ya. Nah, ya jadi tentu saja kita misalkan ya, ya artinya bahwa ini pemetaan linier ya. Jadi dari suatu ruang Hilbert H misalnya menuju ke ruang Hilbert itu sendiri ya. Oke. Nah, misalkan ya, jadi kemudian misalkan ini H, plus, F ya. Dan ini produk skalar di H itu suatu ya ruang Hilbert ya, dan omega misalnya itu adalah pemetaan operator ya. Ini omega adalah operator atau ini ya, jadi dari H menuju H gitu ya, suatu ya operator pada ruang Hilbert itu ya, H gitu ya. Nah, jadi tentu saja kita sebutkan bahwa omega itu adalah anggota dari H. Jadi karena sekarang ruang vektor V itu kita ganti dengan ruang vektor H ya, dan ruang vektor H ada struktur ruang Hilbertnya itu ya. Nah, menarik untuk dibicarakan di sini adalah apa yang disebut sebagai operator join ya bagi operator itu. Jadi operator join bagi operator omega itu adalah suatu operator yang nanti dikaitkan dengan operator omega ya. Jadi kalau saya tulisinnya saya operator ya join ya bagi ya operator
omega itu ya adalah operator omega, saya pakai Degger itu ya, juga tentu saja anggota O H gitu ya, sedemikian ya sehingga ini berlaku ya, jadi sedemikian sehingga ini berlaku. Demikian sehingga produk skalar ya antara omega Degger ya dengan V ya dengan ini V aksen gitu, itu sama dengan produk skalar antara V dengan omega yang dikenakan pada V aksen. Ya. Oke, nah ini untuk memudahkan ya pembicaraan, saya rasa menyederhanakan ya, bukan memudahkan, menyederhanakan pembicaraan. Saya rasa akan lebih baik kalau kita tidak begitu strict ya membicarakan domain ya. Jadi oleh karena itu ini kemudian kita kita tuliskan bahwa ini berlaku untuk setiap V dan V aksen anggota H itu ya. Oke, itu ya, jadi biar tidak terlalu rumit ya. Oke. Ya, jadi itu adalah operator join bagi operator omega itu tadi. Jadi kalau diberikan operator omega, maka kemudian kita berasumsi ya atau membayangkan atau memiliki gagasan suatu operator omega Degger yang juga merupakan operator pada H, sedemikian sehingga ini berlaku ya, ini berlaku ya. Oke. Nah, operator ini jadi omega operator ya, omega Degger disebut juga konjugat Hermite, konjugat Hermite ya, konjugat Hermite ya bagi operator omega gitu ya, konjugat Hermite bagi operator omega. Ya. Nah, tentu saja ketika kita memiliki gagasan atau konsep yang mengajukan konsep suatu objek matematik ya, sebagai contoh tadi operator join tadi bagi operator omega, maka tugas berikutnya adalah apakah untuk setiap pertanyaan yang perlu dijawab ya terkait dengan gagasan itu adalah apakah untuk setiap operator yang disodorkan itu selalu ada konjugat Hermite-nya gitu, ada adjoint-nya gitu. Dan kalau ditemukan adjoint-nya, pertanyaan berikutnya adalah apakah adjoint bagi operator omega itu tunggal gitu. Nah, kabar gembiranya adalah bahwa untuk setiap operator omega pada ruang Hilbert H itu akan ditemukan secara tunggal atau ada secara tunggal atau terdapat secara tunggal operator join bagi operator itu atau konjugat Hermite bagi operator itu. Oke, tanpa pembuktian saya rasa karena pembuktian tidak sederhana ya, jadi saya tuliskan saja dalam bentuk teorema gitu ya untuk menjamin yang menjamin bahwa terkait dengan keberadaan konjugat Hermite untuk setiap operator dan juga ketunggalannya gitu ya. Jadi teorema ya sederhana ya, jadi untuk setiap ya operator linear omega ya
pada ini suatu ruang Hilbert terdapat ya secara tunggal apa namanya konjugat Hermit bagi jadi omega Degger ya bagi omega itu ya. Saya lanjutkan di sini ya, konjugat Hermit bagi omega ya, bagi operator omega ya. Ya, jadi untuk setiap operator linear omega pada suatu ruang Hilbert terdapat secara tunggal konjugat Hermit omega Degger bagi operator omega itu. Nah, ini apa namanya hal yang penting ya, jadi harus dicatat gitu ya. Jadi setiap kali kita mengusulkan suatu konsep atau objek matematik ya, suatu konsep terkait dengan suatu objek matematik, maka tugas berikutnya adalah membuktikan teorema keberadaan eksistensi ya gagasan itu. Nah, karena ini gagasan ini operator join itu terkait dengan sebuah objek yang lain, yakni suatu operator, maka berikutnya adalah pertanyaan terkait dengan ketunggalan ya, jadi eksistensi dan ketunggalan operator join bagi operator omega ya. Oke, itu kabar gembiranya ya. Good. Berikutnya saya akan mengetengahkan satu contoh ya. Jadi contoh ini saya tulis sebagai contoh 2 ya. Contoh 2. Kembali ke situ ya, kembali ke ini ya, kembali ke apa namanya operator dx ya pada apa tadi CSI-RC, himpunan yang beranggotakan semua fungsi kompleks ya, fungsi bernilai kompleks pada garis real yang square integrable ya. Oke, nah kemudian kita coba lihat, kita definisikan suatu operator apa namanya minus dx. Jadi ditinjau operator apa namanya minus dx ya. Nah, ingat ya, dalam hal ini ingat ya bahwa ini CSI-RC ya, RC ya, apa namanya ya, CSI-RC disertai penjumlahan dan perkalian dengan skalar kompleks gitu ya, itu terdapat ya, ingat ya, mungkin saya tulis saja pakai di ruang vektor ini terdapat ya, terdapat hasil kali skalar, hasil kali skalar atau hasil kali dalam ya, ya produk dalam ya skalar, yakni bahwa ini misalnya f, g untuk setiap f, g anggota CSI-RC gitu ya, produk skalar antara f dan g itu kita definisikan sebagai integral minus infinite sampai dengan infinite ya, f x asterisk ya, gx dx gitu ya. Nah, kemudian kita coba lihat ya, jadi bagaimana sifat dari operator dx itu dihubungkan dengan operator minus dx ya. Itu akan kita apa namanya tuliskan di sini ya. Ya. Ya, coba kita lihat sekarang produk skalar antara dx dikenakan pada f dengan g gitu. Ya,
Ya, tentu saja ini menurut definisi ini akan sama dengan integral minus infinite sampai dengan infinite dxf, ya, itu tidak lain adalah df per dx, ya, df per dx asterik ya, dikalikan dengan apa namanya gx, ya, gx dx, ya, itu ya. Good. Nah, tentu saja ya ini bisa dituliskan ya dengan apa namanya integral parsial, ya, berdasarkan integral parsial ini akan sama dengan integral minus infinite sampai dengan infinite d fx asterix, ya, gx, jadi yang diturunkan kedua-duanya ini ya, itu per dx, ya, dikalikan dengan dx, ya, dikurangi, atau saya tulis di sana ya, saya tulis di bawah aja biar tidak terlalu panjang ke sana, ya, jadi ini bisa ditulis sebagai apa namanya integral minus infinite sampai dengan infinite d fx asterik gx, ya, bisa kurang gitu per dx, ya, dikalikan dengan dx dikurangi dengan integral minus infinite sampai dengan infinite, ya, di dalam hal ini ada ini, jadi fx asterix, ya, ingat aturan Leibniz ya, dan juga integral parsial ya, jadi ini dg per dx dikalikan dx, ya. Nah, ini tentu saja akan sama dengan apa namanya fx asterix gx, ya, ini kan bisa dicoret ya, coret dengan ini, lalu integral ini tentu saja ini ya, batasnya dari minus infinite sampai dengan infinite. Nah, dikurangi dengan ini ya, jadi apa namanya integral minus infinite sampai dengan infinite fx asterix, ya, ini tidak lain adalah dxg dx, ya. Oke, nah ingat bahwa limit ya x menuju ke plus minus infinite dari fx dan juga gx, ya, itu sama dengan 0 gitu. Kenapa? Karena fungsi-fungsi yang square integrable pada garis real, ya, itu tentu saja apa namanya menuju 0 di infinite, ya. Jadi kalau x menuju infinite ataupun minus infinite, maka nilai fungsi itu menuju 0 gitu. Oleh karena itu bagian ini lenyap, Alhasil ya, dari sana kita lihat bahwa apa namanya ya, kita lihat bahwa produk skalar antara dx f dengan g, ya, itu sama dengan ini, minusnya bisa saya bawa ke sini sehingga ini saya integral minus infinite sampai dengan infinite, gitu ya, minus infinite sampai infinite, kemudian ada fx asterik, ya, dikalikan dengan minus dxg, ya, ini adalah tulis x gitu ya, nggak apa, dx gitu. Nah, tentu saja ruas kanan ini ya tidak lain adalah apa namanya produk skalar, ya, antara apa namanya minus dx, f ya dengan minus dxg, ya, gitu. Good. Nah, kalau kemudian apa namanya kedua ruas itu diambil konjugat kompleks, ya, maka kita dapatkan bahwa ini adalah produk skalar antara g dengan dxf gitu, ya, itu sama dengan produk skalar antara apa minus dxg, ya, dengan f, ya. Ya, ini berlaku untuk setiap f, g, anggota c, si, mc. Ya, jadi dalam hal ini maka kita lihat bahwa dx dagger itu sama dengan minus
dx. Ya. Oke, jadi ini contoh konkret ya terkait dengan apa namanya operator join atau konjugat Hermit dari suatu operator linear. Ya, dalam hal ini dx tadi. Good. Nah, berikutnya kita akan melihat beberapa sifat operator join ya. Oke, sebelum kita akhiri ya, kita bicarakan dulu beberapa sifat operator. Tapi sebenarnya harus kita hapus ya. Good. Selanjutnya saya akan ketengahkan satu definisi. Definisi. Ya. Misalkan ini H, plus, F ya, ini suatu ya ruang Hilbert ya, ruang Hilbert. Oke. Nah, yang pertama suatu operator ya omega anggota OH gitu ya. OH adalah himpunan yang beranggotakan semua operator di H ya. Disebut suatu ya operator self ya adjoint ya, atau ya kata lain ya, istilah lain adalah Hermitian ya, Hermitian apabila ini jadi produk skalar antara omega ya dikenakan pada apa namanya V ya, itu sama dengan dikalikan ya, skala produk antara omega dikenakan pada V dengan V aksen ya, itu sama dengan produk skalar antara V dengan omega dikenakan pada V aksen ya. Jadi ini tentu berlaku untuk setiap V, V aksen anggota H gitu. Ya. Nah, yakni dalam hal ini tentu saja orang bisa segera mengambil kesimpulan bahwa omega Dagger ya, konjugat Hermit bagi omega itu adalah omega itu sendiri ya. Maka disebut sebagai self adjoint gitu ya, karena ini tadi, jadi adjoint bagi operator itu adalah dirinya sendiri ya. Kemudian yang B suatu operator ya omega ya anggota OH ya disebut ya operator yang apa namanya anti Hermitian, anti self adjoint gitu ya, self adjoint ya, atau ya anti Hermitian atau anti Hermitian ya apabila ini jadi produk skalar antara minus omega ya dikenakan pada V dengan V aksen ya, itu sama dengan produk skalar antara V dengan omega dikenakan pada V aksen ya. Nah, ini berlaku untuk setiap V anggota dan V aksen ya, V aksen anggota H.
Ya, tentu saja dengan kata lain bahwa konjugat Hermit bagi omega itu sama dengan minus omega. Ya, jadi sekali lagi bahwa suatu operator omega di H itu disebut sebagai operator yang anti self adjoint atau anti Hermitian. Itu apabila konjugat Hermit bagi omega itu sama dengan minus omega itu. Nah, mungkin contoh ya, ambil sembarang omega ya, omega ya, anggota OH, sembarang operator ini ya. Lalu kita bisa mengkonstruksi dua operator dari situ. Ya, kita bisa konstruksi dua operator. Ya, jadi yang pertama saya tulis sebagai omega H gitu. Omega H. Ya. Nah, ini saya definisikan sebagai operator omega. Ya, omega ditambah dengan omega Dagger, konjugat Hermit bagi omega itu. Nah, kemudian yang kedua saya tulis sebagai omega AH. Ya, ini saya definisikan sebagai ini saya bagi dua ya, jadi bagi dua, kemudian ini bagi dua. Ya, jadi operator dikalikan skalar ya, setengah skalarnya itu ya. Ini omega per 2 dikurangi dengan omega Dagger per 2 gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan operator omega H itu ya. Oke, omega H Dagger misalnya ya, mestinya akan sama dengan sebelum itu kita buktikan dulu beberapa sifat ya. Oke, itu nanti aja ya. Oke, saya tunda aja. Maaf ya, ini saya tunda aja bagian ini. Ya, saya tunda saja. Nanti kita lanjutkan ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi sifat-sifat konjugat Hermit dulu aja ya. Nanti baru kita lanjutkan ini ya. Oke. Jadi ya, saya tuliskan di sini sifat-sifat konjugat Hermit ya. Sifat konjugat Hermit. Ya, Anda bisa membuktikan ya dengan mudah ya. Jadi yang pertama ya sih konjugat Hermit bagi, jadi untuk setiap omega 1 dan omega 2 ya, anggota OH itu berlaku bahwa konjugat Hermit bagi omega 1 dikalikan omega 2 itu ya, di Dagger itu sama dengan omega 1 Dagger ya, ditambah dengan omega 2 Dagger gitu ya. Kemudian yang kedua ya, untuk setiap alfa anggota F skalar ya, lalu omega itu anggota OH ya, berlaku bahwa konjugat Hermit bagi alfa omega ya, itu sama dengan alfa asterik ya, konjugat kompleks bagi alfa dikalikan dengan konjugat Hermit bagi omega gitu. Kemudian yang ketiga ya, untuk setiap omega 1 dan omega 2 ya, anggota OH ya, berlaku ini. Jadi omega 1 dikalikan dengan omega 2 ya, lalu diambil konjugat Hermit itu sama dengan omega 2. Jadi konjugat Hermit untuk omega 2 ya, dikalikan dengan konjugat Hermit untuk omega 1 ya. Jadi ditukar
faktornya ya ditukar. Oke, nah kemudian ini buktinya ya. Jadi mungkin kita coba lihat bukti ya dari sifat itu ya. Saya tulis di sini ya, bukti. Sebenarnya mudah itu ya pembuktian itu ya. Yang pertama ya, jadi artinya apa kalau kita hitung begini. Jadi apa namanya, untuk yang pertama ya, saya tulis ini produk skalar antara ini omega 1 plus omega 2 ya, Dagger dikenakan pada V ya, dikalikan dengan V aksen ya, diambil dot produk ya antara ini omega ini mestinya menurut definisi sama dengan ya, sama dengan ini V aksen atau V ya, dikalikan dengan ini omega 1 plus omega 2 dikenakan pada V aksen gitu ya. Oke. Nah, menurut definisi ya, ini tentu akan sama dengan apa namanya produk skalar ya antara V dengan omega 1 dikenakan pada V ditambah dengan omega 2 dikenakan pada V. Ya, itu ya, karena ini sifat ini tadi. Nah, ruas kanan itu tetap masih bisa diteruskan ya. Ini tentu saja produk skalar antara V ya dengan apa namanya omega 1 ya dikenakan pada V aksen gitu ya. Oh ya, ini V aksen, maaf ya, ini V aksen ya, ditambah dengan produk skalar antara V dengan omega 2 ya, dikenakan pada V aksen gitu ya, ada seperti itu ya. Nah kemudian ini tentu bisa dituliskan ya, ini sama dengan omega 1 Dagger dikenakan pada V aksen ya, ditambah sama dengan ini ya, jadi omega 2 Dagger ya dikenakan pada V dikalikan V aksen. Nah, ini tentu saja sama dengan apa namanya omega 1 Dagger ya, V ditambah dengan omega 2 Dagger kenakan pada V lalu dikalikan dengan V aksen ya. Nah, ini tentu sama dengan omega 1 Dagger, oh pakai topi ya, Dagger ya, ditambah dengan omega 2 Dagger dikalikan kenakan pada V dikalikan dengan V aksen. Nah, ini berlaku untuk V, V aksen anggota H gitu. Nah, dari sini tentu saja bisa ambil kesimpulan bahwa ini omega 1 Dagger plus omega 2 Dagger ya, ini pakai topi ya. Oke. Saya pakai topi. Itu sama dengan ini omega 1 Dagger ditambah dengan omega 2 Dagger. Terbukti ya sifat yang pertama. Good. Nah, kemudian bukti untuk sifat yang kedua kita hitung di sini ya, kita hitungkan di sini. Oh, harus dihapus. Bagaimana dengan sifat yang kedua? Ya, di sini ya buktinya. Ya, seperti tadi ya. Jadi kita akan apa namanya ini jadi alfa omega ya, ini Dagger kenakan pada V ya, lalu diambil dot produk dengan V aksen ya, itu mestinya sama dengan ini jadi V alfa omega dikenakan pada V aksen ya gitu. Oke ya, untuk sembarang V dan V aksen anggota H ya. Oke, nah ini ruas kanan, jadi itu bisa saja kita tulis sebagai apa namanya V ya, alfa omega V. Jadi omega dikenakan pada V dulu ya, aksen ya maaf ya. Oke, gitu.
Nah, sebagai apa namanya sifat dari hasil kali skalar, ya, maka alfanya keluar di sini, ya, V, ya, lalu tentu ini omega V aksen gitu, ya. Nah, tentu ini akan sama dengan alfa dikalikan dengan ini omega Dagger ya, jadi karena dikonjugat Hermite bagi omega itu V, lalu ini V aksen, ya. Nah, alfa bisa kembali ke dalam produk skalar dan kita apa namanya kiri aja, tidak ke kanan tapi ke kiri. Nah, kalau kiri maka harus bahwa alfa ini kan, ya, jadi alfa ini kan sama dengan alfa asterik gitu, ya, alfa asterik, ya. Jadi oleh karena itu kemudian kalau masuk ke dalam ini mestinya jadi alfa asterik, ya, omega Dagger dikenakan pada V, ya, dikalikan V gitu, ya. Ya, ini harusnya kan begini, jadi ini alfa asterik, ya, dalam kurung gitu, ya, dalam kurung V aksen, ya. Ya, ini tentu akan sama dengan alfa asterik, ya, omega Dagger dalam kurung ini dikenakan pada V, ya, lalu V aksen, ya. Nah, ini tentu apa namanya berlaku untuk setiap V, V aksen anggota H gitu, ya. Oke. Ya, dengan demikian berlaku. Jadi alfa omega Dagger sama dengan alfa asterik omega Dagger. Sifat yang kedua, ya, sifat yang kedua. Oke, terakhir, ya, untuk apa sifat yang ketiga, ya, saya tuliskan di sini. Yang ketiga, ya. Ya, jadi sekali lagi ini, ya, jadi kita punya dua buah omega, jadi omega 1, omega 2. Nah, ini kemudian dikalikan, lalu, ya, maksudnya berlaku ini, ya, jadi konjugat Hermite bagi omega 1 dan kalikan omega 2 itu mestinya adalah operator ini, ya, yang memenuhi syarat ini. Jadi sama dengan, ya, V, ya, omega 1 omega 2, ya, dikenakan pada V aksen, ya, itu ini dalam kurung, ya, dalam kurung gitu, ya. Nah, ini kemudian apa namanya tentu, ya, untuk setiap V, V aksen anggota H gitu, ya. Nah, ini apa namanya bisa dituliskan sebagai, ya, jadi V omega 1, ya, ini kan harusnya gini, ya, jadi omega 1 ini, ya. Nah, itu bisa tulis seperti ini, jadi omega 2 yang sebelumnya dikenakan pada V aksen gitu, ya. Oke, ini saya kurung gitu, lalu ya, oke. Nah, tentu berdasarkan sifat dari operator tadi, ini mestinya sama dengan ini. Jadi ini masukkan dulu sini, omega 1 Dagger, ya, dikalikan V, lalu dikalikan dengan hasil, ya, omega 2 dikenakan pada V aksen gitu. Ya, selanjutnya ini tentu bisa dituliskan, ya, berdasarkan sifat dari omega 2 Dagger, ini saya sama dengan omega 2 Dagger, ya, lalu omega 1 Dagger V gitu, ya. Oke, lalu dikalikan dengan V aksen. Ya, ini tentu sama saja mengatakan adalah omega 2 Dagger, omega 1 Dagger, ya, dikenakan pada V dikalikan V aksen. Nah, ini tidak lain adalah bahwa ini harus sama dengan ini. Ya, itu bukti yang ketiga. Oke, selanjutnya, ya, apa namanya, mungkin harus dihapus dulu, ya. Oh, ya. Nah, sekarang kita coba, ya, untuk setiap apa namanya operator, ya, anggota OH, ya,
kita konstruksi dua buah operator. Jadi yang pertama adalah omega H gitu ya, omega H. Ini saya definisikan sebagai perkalian antara setengah ya omega saya tambahkan dengan setengah dikalikan omega Dagger, jadi konjugat bagi omega itu. Kemudian yang kedua saya tulis sebagai operator omega AH ya, AH. Nah ini bisa saya tulis saya definisikan sebagai setengah omega saya kurangi dengan setengah ya omega Dagger gitu ya. Oke gitu ya, jadi untuk sembarang operator omega itu saya definisikan ini. Nah kemudian kita lihat jadi bagaimana dengan omega H itu kalau kita hitung konjugat Hermitnya gitu ya, kita hitung konjugat Hermitnya ya, apa yang terjadi ya. Ini tentu saja adalah konjugat Hermit dari setengah H, setengah omega ya, setengah omega ditambah dengan setengah omega ya. Ya, lalu kita ambil konjugat Hermit ya berarti. Oke. Nah, jadi dari sini kita dapatkan bahwa ini setengah omega Dagger. Jadi dari konjugat Hermit dari jumlahan operator sama dengan jumlahan konjugat Hermit masing-masing operator ya. Jadi konjugat Hermit dari ini, berhubung ini skalarnya real gitu ya, maka setengah astrik bisa sama dengan setengah gitu ya. Ditambah dengan setengah ya dikalikan konjugat Hermit bagi konjugat Hermit itu gitu. Nah ya, jadi ini kemudian kita gunakan sifatnya. Jadi kalau kita mempunyai suatu operator konjugat Hermit dari operator, kemudian diambil konjugat Hermitnya lagi, itu sama dengan konjugat Hermit dari operator. Ini saya rasa tidak sulit ya membuktikan ini ya. Ini sama dengan ya. Nah ini kita dapatkan ini sama dengan setengah omega Dagger ditambah dengan setengah omega gitu ya. Nah karena penjumlahan operator itu komutatif ya, maka ini tentu sama dengan omega H itu sendiri. Lihat di situ bahwa omega H itu merupakan operator yang Hermitian atau self join ya, Hermitian ya, atau self join. Inilah indeks H ini maksudnya adalah Hermitian itu ya. Oke, demikian juga kita bisa mengecek ya kita bisa ngecek ini ya, yang ini tadi ya, yang ini ya. Ya, jadi omega AH itu kemudian kita ambil konjugat Hermitnya. Nah, ini akan sama dengan setengah ya konjugat Hermit, min setengah omega konjugat Hermit ya, diambil konjugat Hermitnya gitu ya. Good. Nah, ini akan sama dengan setengah omega tadi ya, setengah omega Dagger ya, dikurangi dengan setengah omega gitu ya, dari omega Dagger itu sama, atau konjugat Hermit bagi konjugat Hermit sama dengan omega itu sendiri ya. Nah ini kita lihat ini akan sama, ini ternyata sama dengan kalau kita kalikan minusnya kita keluarkan jadi minus ya setengah omega ya, kemudian ditambah dikurangi ya, ini tadi minus ini dikurangi dengan setengah omega Dagger ya. Nah ini tidak lain adalah ini tadi ya, jadi ini sama dengan minus omega AH ya. Ya, jadi ini adalah sifatnya adalah bahwa omega AH itu anti Hermitian ya. Ya, ini AH ini kemudian kaitnya dengan ini tadi
Ya, jadi operator omega H yang dibentuk dari omega H itu ternyata adalah suatu operator yang anti Hermitian gitu. Oke, saya lanjutkan di sana ya. Ya. Coba kita sekarang jumlahkan. Kita jumlahkan bagaimana dengan hasilnya. Jadi omega omega H tadi ya, kita tambahkan dengan omega AH, hasilnya apa ya. Oke, ini tadi setengah omega ditambah dengan setengah setengah omega Dagger ya. Jadi ini setengah omega ditambah dengan setengah omega Dagger atau konjugat Hermit bagi omega, ditambah dengan ini setengah ya omega ya, dikurangi dengan setengah omega Dagger gitu ya, setengah omega Dagger. Oke, nah tentu saja ini bisa dicoret ya dengan ini ya, sehingga ini tambah ini hasilnya adalah omega. Nah, jadi terlihat di situ bahwa operator omega, sembarang operator omega ya. Jadi untuk setiap omega anggota OH, maka omega itu bisa ditulis sebagai jumlahan antara bagian Hermit ini, jadi Hermitian ya. Ya, saya tulis sebagai bagian Hermitian gitu ya, ditambah dengan bagian yang anti Hermitian ya, anti Hermitian ya. Oke, good ya. Jadi kita dapatkan ungkapan ini. Jadi setiap operator dalam ruang Hilbert itu bisa dituliskan sebagai jumlahan antara dua operator yang lain. Yang satu operator yang Hermitian, yang lain adalah operator yang anti Hermitian. Nah, mungkin saya ingatkan dulu terkait dengan bilangan kompleks ya. Jadi nanti ini bisa dipahami lebih mudah kalau kita membandingkan ya. Jadi himpunan semua operator dalam satu ruang Hilbert itu dengan himpunan semua bilangan kompleks ya. Ingat di sini ya, kalau kita tuliskan ya, jadi misalnya kita ambil Z itu anggota C misalnya. Nah, Z itu bisa dituliskan sebagai Z itu sama dengan X ditambah dengan I dikalikan Z misalnya. Oke, nah bilangan real ya di dalam bilangan kompleks itu ya adalah bilangan yang konjugat kompleksnya sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi dalam hal ini misalnya X itu kalau diambil konjugat kompleks ya, itu akan sama dengan X itu sendiri. Nah, sebaliknya yang IZ itu, IZ kalau diambil konjugat kompleks itu akan sama dengan minus IZ gitu. Minus IZ. Ya, jadi tadi kalau kita definisi kembali ke definisi dari operator yang Hermitian, ya, operator yang Hermitian, ya, itu operator yang konjugat Hermitnya itu sama dengan dirinya sendiri. Sementara operator yang anti Hermitian adalah operator yang konjugat Hermitnya sama dengan minus operator itu. Nah, kalau Anda bandingkan dengan bagian real dan bagian ini, jadi bilangan kompleks ini ya, suku pertama dan suku kedua, maka operator di dalam suatu ruang Hilbert itu mirip dengan ini. Jadi bisa dituliskan sebagai jumlahan antara bagian real dan bagian imajiner itu ya. Oke, itu saya rasa semoga memudahkan kita di dalam melihat operator di dalam ruang Hilbert itu. Oke, tambahan lagi, jadi dalam hal ini Z itu bilangan real, jadi Z asterix juga sama dengan Z. Nah, kita lihat sekarang ya, kita lihat di sini untuk menutup kuliah bagian ini ya. Kita lihat bahwa kalau saya mengalihkan suatu operator
Ya, jadi misalkan omega itu Hermitian. Ini operator yang Hermitian gitu misalnya. Nah, kemudian kalau kemudian omega itu saya kalikan dengan I omega misalnya, lalu kalau saya hitung konjugat Hermitnya, nah berdasarkan apa yang sudah kita buktikan tadi, ini saya ada I asterik dikalikan dengan omega Degger. Ya, dan omega tadi karena omega itu Hermitian, maka ini sama dengan minus I dikalikan omega, ya begitu. Nah, lihat di situ bahwa kalau omega itu Hermitian, ya maka omega dikalikan I itu adalah operator yang anti Hermitian. Nah, sebaliknya, ya misalkan namanya omega itu anti Hermitian, ya maka kalau omega itu saya kalikan dengan I misalnya, ya lalu saya ambil konjugat Hermitnya, ini sama dengan I asterik dikalikan dengan omega Degger. Nah, ini sama dengan minus, ya minus, ini juga minus jadi plus, ya jadi ini sama dengan I omega. Lihat di situ. Jadi kalau omega itu anti Hermitian, kemudian kita kalikan dengan bilangan imajiner I itu, hasilnya adalah operator I omega yang merupakan operator yang Hermitian gitu. Ya, ini sifat yang saya rasa perlu kita ketahui, ya. Oke, ada beberapa sifat yang lain, ya tentu saja nanti dihubungkan dengan misalnya komutator dan sebagainya. Ya, kita akan bicarakan di bagian berikutnya, ya. Sampai di sini, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.